Kekuatan roh Allah itu akan membuat kita dari tidak mampu menjadi mampu. Kekuatan roh Allah itu akan menolong kita. Bukankah Roh Kudus itu penolong? Kekuatan roh Allah akan mengarahkan kita, akan membawa kita naik pada satu level di mana orang sendiri akan terpaku melihat kita. Siapa dia? Kok bisa seperti itu? Baru Anda boleh bersaksi, gua gerejanya di sini. Lu mau seperti ini di sini, coy. Di retret Ketapang beberapa hari yang lalu, saya udah beberapa waktu yang lalu, tahun lalu, saya pesan satu hal: jangan jadi ikan yang terjaring jala orang lain, tapi lah jadi apa? Jala. Kekuatan roh Allah itu sungguh luar biasa. Kata kuasa menggunakan bahasa dunamos. Dunamos itu dari sana muncul kata dinamit. Dinamit ini meledak untuk menghancurkan sesuatu yang besar. Batu yang besar, pertambangan itu dibolongin dengan kekuatan dinamit. Itu baru satu batang. Bayangkan kalau kita menjadi satu generasi muda dengan dampak dinamik di dalam diri kita. Dimanapun kita pergi di marketplace, kita akan membawa ledakan dan memuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Sebabnya di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kita diingatkan, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau apa? Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. But when the Holy Spirit has come upon you, you will receive power to testify about me. Receive power buat apa? Bukan buat gagah-gagahan, my friend, tapi untuk menjadi saksi Tuhan. Kalau Anda mau connect dengan perkara ini, pelipat gandaan pengurapan akan terjadi dalam hidup saudara. Mau nggak? Kasih tahu kiri kananmu, aku mau, kamu nggak perlu. Bilang. Generasi baru yang sedang Tuhan ciptakan adalah sebuah generasi yang identik dengan api. Dan api apa? Api Roh Kudus. Apa yang membuat murid-murid ini mengalami satu transformasi yang radikal sehingga hidup mereka menjadi kesaksian? Orang kaget, kok bisa ya dia bisa ngomong begitu, padahal kita tahu dia itu siapa. Dia tidak pernah pergi ke tempat kita. Karena mereka belum tahu Roh Kudus. Beda dengan murid-murid mengalami kekuatan Roh Allah. Kita mulai dari bawah, seperti yang diberikan oleh Roh itu pada mereka. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuh itu apa? Seperti ketika Opa Mande itu memberikan analisis penjelasan mengenai sungai Yehezkiel. Penuh itu apa? Bukan semata kaki. Penuh itu bukan selutut, bukan sepinggang. Penuh itu apa? Sampai Anda tenggelam. Itu semua yang dilihat oleh Yehezkiel dari bait Allah. Saya beritahu satu rahasia, Alkitab tidak pernah bohong. Saya pernah masuk ke ruang bawah tanah paling rahasia, sekarang udah ditutup. Di bawah kaki, di ruang bawah tanah, di bawah batu persis dari Dome of the Rock itu ada satu sungai, dan benar-benar mengarah ke timur. Sekarang ditutup. Apa yang dilihat oleh Yehezkiel itu adalah benar adanya. Itu mengalir menuju lembah Kidron, menuju timur, dan arahnya sampai ke Laut Mati. Dan tinggal menunggu waktu. Dan sebelum itu terjadi, saya mendorong Anda, Tuhan, aku mau menjadi bagian dan kesaksian untuk membuat itu digenapi dalam generasiku. Katakan amin. Penuh. Katakan penuh. Separuh itu bukan penuh. Seperempat itu bukan penuh. Apa yang membuat kita bisa menghadapi setan dan berkata, hanyalah kalau kita penuh dengan firman. Makanya penting sekali pesan dari Opa Mande tadi. Firman itu menjadi kekuatan bagi kita. Biarkan firman itu tinggal dalam hatimu. Ketika Tuhan berkata kepada setan, ada tertulis, Tuhan sedang berkata, grafta. Grafta itu hanya terukir di hatimu. Izinkan firman itu terukir di hatimu. Dari grafir gitu loh saudara. Jadi kalau sudah terukir, sudah digrafir, bisa disetik nggak? Nggak bisa. Apa yang sudah terukir di situ kecuali Anda rusak.
baru berubah. Kepenuhan itu seperti itu. Orang yang mengalami kepenuhan, di mana dia pergi? Dia berjalan dengan firman. Di mana dia pergi, kekuatan firman itu menopangnya, mengawasinya. Di mana dia pergi, kuasa Roh Kudus itu menjadi bagian yang senantiasa menyertai. Penuhlah. Sesuatu yang penuh itu luar biasa, saudara. Anda berada di dalamnya, dan dia di dalam saudara secara total. Keputusan saudara pada hari ini adalah, Tuhan, aku mau naikkan levelku. Selama ini aku cuma sebatas kaki. Selama ini aku cuma sebatas lutut. Selama ini aku cuma sebatas pinggang. Aku mau naik up to the next level, sampai level yang maksimal. Penuhi aku, Tuhan. Katakan amin. Mau dipenuhi? Mau dipenuhi? Ketika Roh Kudus turun ke atasmu, ada 3 level kepenuhan Roh Kudus. Pertama, Roh Kudus berada di luarmu. Di luar, itu saat Anda belum mengenal Tuhan. Dia ingin di dalam hatimu supaya Anda bergaul dan menerima dia sebagai bagian dari hidupmu. Ketika Anda mengaku Yesus sebagai juru selamat, menerima Yesus sebagai juru selamat, Roh Kudus yang di luar itu menjadi masuk dan menjadi bagian dalam hidupmu. Di dalammu. Pertama di luar, kemudian apa? Di dalammu. Tujuan Roh Kudus di dalammu adalah untuk mentransformasi hidupmu, supaya engkau mengenal kebenaran. Roh Kudus dalam dirimu berkepentingan untuk membuat wajahmu menjadi serupa dengan Kristus, untuk membuat engkau bertumbuh secara rohani. Tapi dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 dikatakan, ketika Roh Kudus turun bukan di dalammu tapi di mana? Atasmu. Ini berbicara mengenai Tuhan mau memperalat hidupmu untuk kepentingannya. Tuhan mau mengurapi hidupmu. Roh Kudus turun ke atasmu. Ini bicara mengenai satu pengurapan yang begitu besar, dimana ketika engkau bekerja melayani Tuhan, semua keterbatasanmu hilang maut. Roh Kudus turun ke atasmu bukan berarti Roh Kudus sudah tidak ada di dalammu, tidak. Ketika Roh Kudus turun di atas kita, hanya bisa terjadi kalau Roh Kudus sudah berdiam di dalam kita. Dan siang hari ini kita akan menerima satu pengurapan, di mana Roh Kudus turun ke atasku. Tuhan, aku mau kapasitasku dinaikkan pada siang hari ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tiba-tiba ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Rumah itu masih ada sampai sekarang. Itu rumah Markus, tempat jemaat mula-mula. Dulu itu loteng atas. Di zaman Yerusalem modern, dia sekarang jadi ruang bawah tanah. Karena kalau penaklukan waktu itu, kalau semua satu orang menang, dia akan tutup daerah itu, dia bangun kota di atasnya. Ada yang menang lagi, ditutup daerah itu, dia bangun kota di atasnya. Lama-lama apa yang ada di bawah jadi tenggelam. Nah, rumah Markus itu adalah rumah pencurahan Roh Kudus. Ketika masuk ke sana, saudara, rasanya seperti tangan ini merinding. Rasanya seperti memasuki sebuah medan magnet yang kuat. Kita tidak tahu apa-apa, tapi kita tahu di situ Tuhan ada. Tidak terlihat, tapi terasa. Dan Anda tidak perlu jauh-jauh pergi ke sana. Hari ini kita akan bagikan itu. Mereka masuk dan berada dalam ruangan, dan tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Seperti tiupan angin keras. Rumahnya itu kecil, saudara, kecil. Dan saya membayangkan ada angin yang berputar di tengah-tengah ruangan itu begitu besar dan begitu keras sehingga mengagetkan. Dan belum selesai mereka kaget, tiba-tiba mereka melihat ada api turun. Pentakosta itu identik dengan api. So, generation Pentakosta adalah satu generasi yang menjadi pembawa api. Angkat tangan kananmu, katakan, aku adalah generasi Pentakosta. Di generasiku, aku mendapat api yang baru dan membawa api yang sama untuk generasi berikutnya. Dengan tepuk tangan. Sebab api akan terus menyala. Generasi orang tua akan selesai, tapi api harus terus menyala. Harus terus menyala. Pentakosta identik dengan api. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah mereka di mana mereka duduk. Coba lihat ayat yang ketiga. Dan apa? Tampaklah kepada mereka apa?
lidah-lidah seperti apa? Nyala api yang mana? Bertebaran dan Tuhan, aku mau satu lidah api di atas kepala aku siang ini. Tidak Anda rindu seperti ini? Kalau saya selalu merindukan itu seumur hidup saya sebagai hamba Tuhan. Apalagi saya hamba Tuhan Pentakosta. Aku mau membawa lidah api itu Tuhan. Aku udah bosan cerita tentang Pentakosta dulu. Udah basi. Bukan berarti saya tidak menghargai apa yang berlangsung dulu. Sekarang gimana? Jangan lihat ke belakang terus, itu dulu. Sekarang gimana? Aku mau menjadi pembawa api itu sekarang di generasiku. Dan ambil satu komitmen Tuhan, di generasiku aku mau menjadi pembawa api itu, supaya nanti generasi di bawahku akan bercerita dulu di generasiku terjadi sesuatu, dan itu menginspirasi mereka. Kita boleh menoleh ke masa lalu, tapi jangan terlalu bernostalgia dengan masa lalu. Menoleh ke masa lalu untuk mengingat siapa kita. Betul? Untuk melihat asal usul kita bagaimana. Menoleh ke masa lalu ada untuk meneladani apa yang terjadi di masa lalu. Itu yang seharusnya kita ceritakan. Bukan cuma bangga dulu begini. Enggak. Sampaikan apa yang terjadi di masa lalu supaya menjadi inspirasi bagi generasi muda sekarang. Kita sudah kehilangan orang-orang yang powerful, saudara, di GPDI ini. Di GPDI dulu ada satu om dari mana duduk berdoa bis terangkat. Pengerja lewat di depan kamarnya bisa terbanting, saudara. Bukan pengiring. Itu produk barat. GPDI itu. Maka pengerja kalau sudah naik ke atas, pergi ke kamar, melewati ruang doanya sudah hati-hati. Terbanting, jebrak. Mana sekarang? Itu sebabnya konferensi ini diperlukan. Karena Tuhan sedang mencari. Dan yang dia temukan adalah orang yang berkata, Tuhan, aku mau hari ini titik balik terjadi dalam hidupku. Aku mau menjadi orang yang Engkau pilih itu. Aku mau membangun sesuatu dan berdampak bagi generasi di mana aku berada, supaya mereka di bawahku nanti akan bercerita tentang generasiku. Dan aku akan meneruskan ini kepada generasi di bawahku. Aku mau menjadi pembawa api Tuhan. Ada 120 orang di atas loteng Yerusalem, dan lidah api diberikan sebanyak 120 lidah api. Tuhan tidak memberikan lidah api secara komunal, person to person. Makanya saya selalu berkata bahwa yang namanya kepenuhan Roh Kudus, pengurapan itu selalu bersifat personal, pribadi. Anda mau? You get it. Anda gak mau? Diambil oleh orang lain yang mau. Dan ketika Anda berdoa minta lagi, waktu Tuhan sudah lewat. Tuhan itu ketika melakukan kegerakan, dia seperti gelombang air laut, my friend. Jadi satu gelombang muncul, itu satu generasi GPDI kita sebelumnya. Kemudian ada rentang jarak, lalu baru muncul gelombang berikutnya. Ketika Anda tidak peka terhadap momentumnya Tuhan, Anda akan kehilangan gelombang itu. Dan terlalu lama bagi Anda untuk menunggu gelombang berikutnya. Saya percaya orang boleh meremehkan GPDI di luar sana. Saya percaya. Kau Glenn bilang apa tadi? Kaki dia masih ada di GPDI. Kalau nggak ada kaki dia, kalau udah tinggal di GPDI. Anda harus bangga sebagai orang GPDI. Kaki dia masih ada di denominasi kita. Bisa beri kemuliaan buat Tuhan. Apa yang membuat gelombang itu belum besar? Karena dia tunggu satu generasi. Dan generasi itu adalah saudara. Hidupmu akan berubah. Satu titik balik akan terjadi dalam hidupmu siang ini. Engkau akan menjadi tidak sama lagi. Engkau akan mampu melakukan perkara-perkara yang semula mustahil bagimu. Tuhan memakai hidupmu. Ada satu lidah api yang ada di atas kepalamu. Api bicara pertama mengenai panas. Api bicara apa? Panas. Di mana ada yang dingin, api datang, dia akan memanaskan. Haleluya. Ya, kehidupan rohani sering kali dingin. Kehidupan rohani sering kali mengalami suam-suam kuku. Maka jadilah api di mana ketika Anda datang di tempat itu, Anda mampu membakar dengan kekuatan yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan dalam ini, api yang pertama bicara mengenai panas, jadi menjadi pembawa panas. Yang kedua, api berbicara mengenai apa? Sesuatu yang membakar. Hari ini saudara, jadilah bahan bakarnya Tuhan. Api itu sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu dari zaman Pentakosta.
sudah dicurahkan, terus tercurah. Apa yang membuat api yang tercurah itu di setiap generasi bisa membakar hidupmu. Ketika siap hari ini Anda datang kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menjadi seperti kayu, menjadi seperti bensin yang siap dibakar oleh Tuhan. Hatimu penuh dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Hatimu dipenuhi oleh keinginan yang menggebu-gebu. Aku mau cari Tuhan, aku mau cari Tuhan. Bakar aku Tuhan. Tuhan menjawab orang yang seperti itu. Api bicara mengenai panas. Api bicara mengenai sesuatu yang membakar. Ketika rohmu terbakar, api itu menular, saudara. Betul? Kebakaran, apa yang membuat kebakaran menyebar? Karena api itu menular. Kebakaran menular berdampak negatif. Tapi kalau rohmu terbakar, dampaknya nggak negatif. Gereja lain akan datang kepadamu dan belajar. Amen. Aku mau dapat api seperti apa yang ada di dalam dirimu. Lu gereja di mana? Gua di GPD. Di situ Anda boleh bangga sebagai orang GPD. Lu mau apinya? Nih, gua kasih. Hidupin tuh. Di mana ada kematian? Ketika api ada, di situ ada kehidupan. Jadilah orang-orang yang menjadi pembawa api. Orang-orang pembawa api disebut imparter. Anda tahu apa arti imparter? Hari ini kita semua diurapi oleh Tuhan untuk menjadi imparternya Tuhan. Imparter adalah orang yang memiliki sesuatu dalam diri dan mengimpartasikan kepada orang lain. Dan Anda tidak akan pernah menjadi imparter kalau Anda tidak memiliki sesuatu yang perlu Anda impartasikan. Kalau Anda punya api, Anda akan mengimpartasikan api. Anda mengimpartasikan panas. Anda akan ikut membakar orang lain. Cari orang-orang yang lemah, cari orang-orang yang loyo secara rohani, berada di sampingnya, bakar dia supaya dia mengalami revival dan kebangunan rohani. Generasi yang sedang Tuhan ciptakan adalah generasi yang sedang yang menjadi bagian dari satu kebangunan rohani. Itu sebabnya imparter itu memiliki satu ciri khas, revivalist. Di mana dia pergi, di situ yang mati bangkit. Dan orang-orang ini diperlengkapi dengan kuasa Tuhan yang sedemikian rupa. Ketika dia berdoa, orang sakit sembuh. Ketika dia lewat, tanda-tanda alam akan terjadi. Bukan saatnya lagi dimiliki oleh orang-orang tertentu. Ini semua dimiliki oleh orang yang memiliki api Roh Kudus di dalam dirinya. Dan hari ini api Roh Kudus itu Tuhan curahkan, Tuhan ingatkan supaya Anda menangkap sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, supaya Anda membawa dampak dimanapun Anda pergi. Katakan amin. Katakan amin. Hanya 5 orang yang berkata katakan amin. Baru 10 orang katakan amin. Harus semangat. Orang membawa api itu semangat. Jangan loyo, mukamu udah jelek loyo, jelek tau gak? Jangan ngaku jadi orang GPD itu. Semangat. Api membawa panas, api membakar. Dan ini yang luar biasa, api itu membawa terang. Di mana ada api ada terang. Di mana ada terang kita tahu jalan. Di mana ada terang ada kehidupan. Tahu kenapa? Kalau orang pergi memancing di laut, suka kasih lampu Petromax di ujung perahunya. Kenapa? Karena ikan suka pada cahaya. Ikan naik ke atas dipancing dapat. Anda mau dapat ikan? Anda mau dapat ikan? Kasih tahu kiri kananmu jadilah terang. Ada satu lagu pun, nggak tahu anda masih ingat? Kirimkan apimu, hujan dan minyak kudusmu, berhembuslah dan urapiku. Kirim api, minyak hujan dan anginmu. Masih ingat lagu itu? Masih ingat lagu itu? Hah? Kacau dengan persilatan. Mari bangkit lagi. Ini kesempatan saudara. Ini kesempatan. Ini kesempatan. Tuhan mengirimkan api itu. Pulang ke gerejamu, bagikan api itu. Sudah terlalu lama kita belajar dari api orang lain. Oh tidak, kita punya api, masih ada api di gereja kita. Orang yang akan belajar mengenai api itu dari kita. Saya rindu kita menjadi orang-orang yang egois hari ini. Tuhan, aku mau diurapi dengan spesial, dengan khusus. Aku mau menjadi impartermu Tuhan. Aku mau menjadi pembawa apimu Tuhan. Coba lihat Om Zoni. Sepanjang hidup saya melayani saudara, saya selalu terpesona dengan hamba-hamba Tuhan yang diurapi dengan kuasa. Karena saya tahu GPD itu identik dengan kuasa. Tuhan sedang mencari. Saya kejar. Saya minta ditumpangi tangan. Saya
percaya yang namanya impartasi. Aku mau terbakar dengan api-Mu Tuhan. Orang yang terbakar dengan api Tuhan, lihat ke depan. Lihat ke depan. Dia benar-benar menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Anda tahu kenapa api itu membakar? Itu kalau api, itu kalau kayu itu kering. Kalau basah, api gak bisa menyalakan kayu itu. Hari ini, jadilah kayu yang kering. Api ada di gereja ini. Api ada di atmosfer tempat ini. Saya merasakan itu dalam spirit. Tutup matamu. Jangan peduli pada orang di kiri dan kanan. Ada sesuatu yang luar biasa akan Tuhan kerjakan saat ini. Ada sesuatu. Ada sesuatu yang luar biasa akan Tuhan kerjakan sore ini. Ini waktu. Ini waktu. Ini waktu. Ini waktu. Firman Tuhan berkata, jangan tinggalkan kota ini sampai kau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat ini. Diperlengkapi artinya seperti diberikan jubah. Dan minta itu pada siang. Haleluya. Aku mau minta Tuhan. Haleluya. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Siapkan dirimu. Siapkan dirimu. Siapkan dirimu.